Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait materi pengumpulan data dan penyusunan kebutuhan data. Jadi data merupakan bagian penting dalam suatu perencanaan karena itu yang menjadi basic untuk melakukan analisis sehingga nantinya dilakukan sebuah perencanaan. Karena itu sangat penting mahasiswa dalam hal ketika melakukan pengumpulan data di lapangan. Dan nanti direkap sampai nantinya dibagikan pada jadi sangat penting mahasiswa memahami terkait data. Di dalam modul saya sudah menjelaskan terkait jenis-jenis data ya. Jadi data banyak jenis-jenisnya yang dapat dibaca di dalam modul. Jadi dalam tahapan pengumpulan hingga nanti presentasi sebuah data ada beberapa poin-poin penting yang akan dibahas, yakni yang pertama terkait pengenalan wilayah studi, kemudian membuat tabel kebutuhan data, kemudian instrumen pengumpulan data, kemudian preparat alat bantu pengumpulan data yang ini masih mirip-mirip dengan instrumen pengumpulan data, kemudian penentuan rencana kerjanya, pengumpulan data, hingga nanti kompilasi data, menggabungkan data-datanya untuk menjadi suatu data yang layak atau menjadi suatu informasi yang penting dari suatu laporan perencanaan, hingga nanti menyajikan data dan informasi dalam laporan dengan baik. Nah, perlu pengumpulan data karena perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang didukung oleh peran data dan informasi. Jadi pentingnya informasi dalam perencanaan itu tujuannya untuk mengidentifikasi kondisi existing wilayah studi serta seluruh permasalahan dan kebutuhan perencanaan yang harapannya nanti data dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan juga perencanaan. Nah, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif kebijakan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yakni untuk menyediakan informasi umpan balik atau feedback tentang dampak dari implementasi yang nantinya itu sebagai masukan untuk proses perencanaan selanjutnya. Jadi sifatnya dari data, analisis, konsep hingga rencana nanti akan kembali lagi menjadi sebuah data baru untuk perencanaan selanjutnya. Ini menurut Ponyers and Health. Nah, dalam penyusunan kebutuhan data ada beberapa hal yang harus disiapkan, diantaranya yakni terkait nama datanya, unit amatannya, tahun datanya, jenis data, sumber diperolehnya, cara memperoleh atau teknik pengumpulan datanya, distribusi personil atau penanggung jawab pengumpulan datanya. Ini bagian dari nanti adik-adik mahasiswa memanagenya seperti apa. Nanti akan saya jabarkan terkait poin-poin ini. Yang pertama yakni nama data. Nah, nama datanya nanti hendaknya disesuaikan dengan tujuan yang ingin diperoleh. Datanya terkait data apa, kemudian aspek datanya apa saja yang dibutuhkan. Jadi perlu memahami dulu terkait nama datanya tersebut. Kemudian unit amatannya perlu disesuaikan dengan lingkup wilayah studi atau ada hal lain yang ingin ditekankan dari suatu isu tertentu berdasarkan hasil studi pendahuluan. Jadi mahasiswa harus tahu terlebih dahulu ruang lingkup yang akan mereka kumpulkan datanya. Apakah nanti tingkatan kecamatan, kelurahan, atau bahkan mungkin suatu kota, tergantung tingkatan studionya, biasanya menyesuaikan dengan tingkatan studionya. Kemudian terkait tahun datanya perlu disesuaikan dengan tujuan diinginkan, apakah tahun terbaru atau tahun terakhir, ataukah dia sifatnya series atau berkala. Misalnya mungkin data 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir atau bahkan 20 tahun terakhir. Nah, ini biasanya dijadikan dasar untuk perencanaan RT/RW ya, rencana atur wilayah yang sifatnya dia untuk 20 tahun ke depan, otomatis minimal ada basic datanya 20 tahun yang sebelumnya sebagai dasar untuk perencanaan 20 tahun yang akan datang. Kemudian jenis datanya ada primer maupun sekunder, yang mana primer seperti kita ketahui terkait data yang dapatkan melalui survei atau observasi lapangan untuk langsung ke lapangan mengecek secara langsung, dan juga sekunder data yang dapatkan dari informasi existing
yang dibuat oleh pihak lain seperti buku, monografi, artikel, peta, laporan, file lain. Jadi sekunder kita tinggal datang mungkin di instansi-instansi tertentu berdasarkan buku-buku yang telah ada atau mungkin jurnal juga bisa juga. Kemudian sumber datanya, dari mana data akan diperoleh? Instansi seperti misalnya mungkin kantor kecamatan kah, atau kantor lurah, atau mungkin biasanya orang PWK pasti tidak kaget dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, yang dimana dia biasanya mencari data terkait kecamatan dalam angka atau kabupaten dalam angka atau mungkin tingkatan bawahnya atau mungkin tingkatan lebih tinggi lagi, atau mungkin data-data yang lebih fokus ke bidang tertentu apakah ekonomi atau kependudukan. Kemudian juga bisa juga ke ATR BPM, mungkin butuh terkait data-data pemetaan, data penggunaan lahan, dan juga data-data lainnya. Bapeda juga, Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian menyesuaikan dengan potensi suatu wilayah biasanya. Apakah kalau misalnya wilayah tersebut memiliki potensi pertanian, maka mungkin perlu ke Dinas Pertanian juga. Atau mungkin daerah tersebut merupakan daerah wisata, mungkin perlu ke Dinas Pariwisata juga, disesuaikan dengan kebutuhan data yang adik-adik mahasiswa butuhkan. Kemudian terkait teknik pengumpulan datanya ada wawancara, kuesioner, traffic counting, observasi lapangan, dan juga telah dokumen. Nah, penting melakukan manage terkait pelaksana maupun penanggung jawab data dan waktu pelaksanaan. Ya, nanti kurang lebih seperti ini jadinya. Bagian dari contoh tabel kebutuhan data, yang dimana nanti perlu dirinci terlebih dahulu terkait data yang dibutuhkan, dibagi kodenya, jadi misalnya contoh administratif, jadi dibagi lagi nanti data yang dibutuhkan apa saja, data geografis, administratif, jumlah RT dan RW, luas wilayah, dan biasanya dalam satu dokumen itu sudah lengkap sih, cuman nanti perlu direkap secara rinci supaya tidak ada yang terlewatkan. Diatur unitnya seperti apa, tahunnya mungkin update tahun terakhir atau series misalnya. Kemudian jenis datanya otomatis sekunder, boleh dapatkan dari buku yang telah ada maupun jurnal. Sumbernya biasanya BPS, tergantung nanti disesuaikan dengan kebutuhan datanya. Mungkin bisa saja data yang kurang hingga perlu ke Dinas PU misalnya, atau mungkin ke Dinas ATR, Dinas Pariwisata, dinas-dinas lainnya yang terkait. Kemudian teknik pengumpulan datanya berupa telah dokumen, otomatis pelaksananya ini yang penting. Kenapa di manage supaya masing-masing mahasiswa, masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab dengan data yang dicari. Jadi tidak apabila data yang kurang ketahuan berarti siapa yang tidak bekerja dan siapa yang bekerja, dan perlu di manage terkait waktu pengumpulannya kapan supaya segala sesuatunya itu rinci gitu, kelihatan nampak kekurangannya di mana, otomatis antisipasinya seperti apa dan lain-lain. Kemudian nanti terkait data fisik alam, topografi, klimatologi, hidrologi, dan juga lain-lain. Kependudukan juga, jumlah penduduk, sebarannya, dan lain-lain. Ekonomi misalnya TPDRB. Nah, nantinya menyusun kebutuhan data secara rinci dan benar dapat mempermudah dalam penyusunan basis datanya. Dan itu nanti bisa dijadikan sebagai profil wilayah studi secara komprehensif sehingga mempermudah untuk menganalisis. Jadi ini merupakan step awal yang itu sebagai dasar dalam melakukan analisis nantinya. Nah, kemudian instrumen pengumpulan datanya nanti penting mahasiswa menyiapkan terlebih dahulu terkait peta. Biasanya saya mengatur supaya mahasiswa paling tidak sebelum turun ke lapangan sudah memiliki peta dasar minimal, supaya ketika turun ke lapangan tidak sembarang jalan termanage gitu. Tim ini misalnya ke ruas jalan ini, tim ini ke ruas jalan ini. Dalam hari pertama misalnya nanti cakupan yang dikerjakannya berapa persen di wilayah tersebut misalnya, supaya nampak semuanya pekerjaannya termanage dengan baik. Kemudian penggunaan kamera atau video untuk mengambil gambar atau mungkin membuat video terkait aktivitas di lapangannya seperti apa. Kemudian ada juga traffic counting ya, menghitung jumlah kendaraan, nanti perlu disesuaikan apakah memang perlu atau tidak dengan kebutuhan studinya. Jadi mungkin kalau memang wilayahnya benar-benar padat, analisis traffic counting berpengaruh terhadap mungkin nanti keluaran dari perencanaannya, ya silakan saja disesuaikan. Kemudian juga penggunaan daftar wawancara, mungkin perlu di-list siapa-siapa yang akan diwawancarai, apa yang ditanyakan, dan lain-lain. Kemudian juga terkait kuesioner, mungkin ya disesuaikan apakah memang perlu buat kuesioner. Bahkan juga untuk daftar tilik atau checklist data. Nah, terkait penggunaan peta, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sangat penting menyiapkan peta dasar ya, ini sebagai peta acuan untuk peta-peta selanjutnya, dan saya biasa menekankan untuk harus ACC
layout petanya sebelum mahasiswa turun ke lapangan. Jadi perlu saya cek terkait isian legendanya, inset petanya, skalanya, maupun keterangan-keterangan yang terdapat dalam peta tersebut. Nah, nantinya mahasiswa lebih mudah ketika memiliki peta supaya gampang menandai titik penting dalam wilayah studinya tersebut. Misalnya nomor kawasan ini berupa apa. Nah, pastikan detail wilayah amatan sesuai dengan unit analisisnya. Nah, kemudian terkait kamera, informasi apa saja yang perlu dokumentasikan, misalnya terkait masyarakatnya, ekonominya, pergerakan penduduknya, aktivitas kota kan siang dan malam kan terkadang berbeda. Terkadang masyarakat orang-orang lebih memilih tinggal di luar kotanya karena mungkin biaya hidupnya lebih rendah, tapi kerjanya dalam kotanya, dan otomatis sifat dinamis ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan suatu kota tentunya. Kemudian sosial budayanya nanti perlu dicek juga terkait kondisi lingkungannya, hunian, infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian deskripsi visual potensi dan masalah, apakah itu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata. Jadi penting planner bisa melihat potensi dan permasalahan dalam suatu wilayah supaya dia bisa manage-nya, potensinya bisa dimaksimalkan, permasalahannya juga bisa diselesaikan. Nah, nanti penting untuk lokasi pemotretannya misalnya di mana dan waktunya kapan. Kemudian terkait traffic counting seperti yang sudah disampaikan tadi, disesuaikan apakah memang perlu atau tidak. Apabila perlu nanti dilihat, dicek sesuai dengan isian di bagian traffic counting tersebut. Kemudian wawancara nanti perlu disesuaikan apakah perlu tape recorder ataukah pakai HP saja sudah cukup, karena HP sekarang sudah cukup lengkap ya menu-menu yang terdapat dalam HP. Kemudian kuesioner juga nanti disesuaikan sifatnya apakah pertanyaan tertutup, terbuka, dan juga pembahasan lainnya. Checklist data juga disesuaikan misalnya karena dalam hal pengurusan surat kan tidak langsung dapat, jangankan surat untuk langsung instansinya, surat untuk pengurusan fakultas kan surat izin surveinya kan cukup lama pengurusannya, sehingga perlu memanage di checklist terlebih dahulu. Surat juga ketika masuk ke instansi nanti disposisi ke mana lagi dulu, dan itu perlu disiapkan dengan baik oleh mahasiswa. Nah, menyusun rencana kerjanya nanti perlu di-manage, misalnya siapa ketuanya, sekretarisnya, bendahara, anggota kelompok siapa saja, kode etik diatur supaya tidak ada yang istilahnya malas-malesan, semuanya bekerja secara berkelompok dengan baik. Perlu di-manage juga terkait uang kas kelompok, misalnya dendanya apabila tidak kerja studio, misalnya itu perlu di-manage supaya semuanya dapat bekerja dengan baik. Kemudian perlu diatur terkait standar kerja survei lapangannya, waktu survei selama jam berapa sampai jam berapa, usahakan dihindari di malam hari dan juga pagi, terlalu pagi ya jangan juga, mungkin standar sekitar jam 8 sampai jam 4 atau 5 sore sudah cukup. Nanti perlu dicek juga pelaporan hasil survei, jadi sifatnya masing-masing kelompok di saling sharing dan evaluasi terkait kerjaannya, pekerjaan surveinya hari itu gitu. Kemudian alokasi mobilitas kerja personel perlu di-manage, mungkin apakah kendaraannya ada atau tidak, kalau tidak solusinya gimana. Kemudian penting untuk mengatur timeline-nya ya. Jadi misalnya apalagi studio ya, mungkin perlu diatur sampai nanti di UAS-nya. Jadi pengumpulan laporan kan sudah diatur nanti sekitar 1 minggu sebelum UAS, jadi perlu diatur schedule-nya hingga pertemuan terakhir. Nah, untuk penyusunan kebutuhan datanya nanti bisa berupa meta plan ya sebagai pengarik ide, jadi sifatnya untuk mahasiswa belajar untuk kerjasama tim dan mengeluarkan ide-idenya dalam suatu bentuk kartu untuk pembelajaran tim tentunya. Jadi terkadang ide-ide masing-masing orang beda kepala, beda pemikiran, dan terkadang memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang menarik. Nanti contoh penyajian hasil meta plan seperti ini, dan tentu lebih detail, lebih bagus lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait data. Nanti akan ada tugas disesuaikan. Penting untuk menyelesaikan meta plan-nya, nanti dibagi kelompok sesuai dengan kelompok studionya. Kemudian persiapan presentasi 1 terkait gambaran umum wilayah. Jadi sebelum turun ke lapangan paling tidak masing-masing orang sudah mengetahui wilayah studinya walaupun belum secara detail ya. Kemudian menyiapkan data dasar dan juga tabel kebutuhan datanya. Nah, nanti meta plan-nya dikerjakan seperti contoh tadi, dibuat dalam kertas karton dan juga beberapa item-itemnya perlu disiapkan.
Nah, ini contoh-contoh gambaran kerja metaplan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mereka berkoordinasi untuk menyiapkan metaplannya supaya paling tidak terstruktur pekerjaannya. Ini juga contoh proyek-proyek dari pemerintah menuangkan ide dalam bentuk metaplan. Ini juga contohnya. Jadi setelah itu masuk mempresentasikan metaplannya. Metaplannya tergantung apa yang mau digambarkan dalam metaplannya tersebut. Ini juga yang digambarkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Beliau menggambarkan sesuatunya secara terstruktur sehingga lebih tergambar poin pentingnya apa, outputnya seperti apa yang perlu dikerjakan. Pembagian-bagiannya dibagi secara rinci sehingga tergambar dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan secara singkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk mahasiswa semua. Sekian dari saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.